Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pujian milik Allah. Rasa syukur senantiasa kita haturkan pada junjungan, kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat memberi hadiah, dan hadiah itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jamaah halaqah tilawah Al-Qur'an setiap hari Rabu minggu pertama, menghadiahkan kepada baginda surah Yasin beserta rangkaian kalimah thayyibah, dan juga berkahnya kita hadiahkan pula kepada Allah Yarham, Allah Yarhamah, keluarga, rakan dan kawan yang telah kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita memberikan hadiah, insya Allah kita akan menyusul mereka dan mereka akan menyambut kehadiran dan kedatangan kita di alam yang baru, karena kita tidak akan berada di dunia ini selamanya. Kita akan kembali kepadanya dan tentu bertemu dengan mereka di alam yang sama yang disebut dengan alam barzakh hingga sampai hari kiamat. Lamanya tidak diketahui. Kalau kita di dunia ini umur 60, 70, 80 tahun, itulah yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam hukum kebiasaan umat baginda di sekitar 60, 70, 80 tahun. Setelah itu kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan masuk ke alam barzakh. Kini kita mendoakan mereka, semoga kita nanti didoakan oleh orang selepas kita. Dan kita mendoakan mereka, semoga kita akan disambut dan ketemu dengan mereka di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengawali majlis pengajian kitab Riyadhus Shalihin dengan menghadiahkan salam dan salawat kita ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua lahir selepas baginda wafat, dan kita semua diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk punya pegangan, yaitu Al-Quran, wahyu yang diterima oleh baginda dan disampaikan kepada kita. Dari sebahagian waktu kita bersama Al-Quran di hari Isnin, Selasa, Kamis, Jumat, dan di sebagian waktu kita bersama dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW sebagai panduan dan peringatan kepada kita dalam meneruskan perjalanan hidup di dunia. Perjalanan hidup kita kadang naik, kadang turun, kadang susah, kadang senang. Itulah yang disertakan oleh Allah dalam kehidupan dunia pada siapapun. Itulah yang disertakan oleh Allah Ta'ala sebagai pakaian hidup kita. Ada siang, ada malam, dan silih berganti. Tidak akan malam berpanjangan tanpa siang, dan tidak akan siang berpanjangan tanpa malam. Karena Allah telah menjadikan silih berganti di alam ciptaan sebagai ujian kepada kita dan kepada sekalian umat manusia, khususnya kepada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada dalam kesulitan, dari kawan-kawan kita, dari jemaah kita, ataupun sedang sakit seperti mana Puan Hajah Maimun yang dikabarkan kepada saya jatuh kemudian patah tangan beliau. Dengan berkah doa tuan-tuan dan puan-puan, semoga beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan kesembuhan oleh Allah. Kesembuhan fisik beliau mengikut proses medisnya, dan selalu diberikan sehat hatinya, tetap iman dan Islam,
dan senantiasa redha dan sabar dan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan suratul Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melimpah berkahnya kepada yang membaca suratul Fatihah, ya, yang dihadiahkan, karena hakikatnya kita buat kebaikan adalah untuk diri kita sendiri. Doa baik itu untuk orang lain adalah kembali kepada kita yang berdoa. Muslimin muslimah jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang berbahagia, kita akan sambung di tajuk yang baru, yaitu tentang yakin dan tawakal. Di bab yakin dan di bab tawakal. Bertambah usia kita, selalu kita berharap dan selalu saya ucapkan dengan lisan saya, semoga kita tambah umurnya, tambah yakin dengan Allah. Otomatis yakin itu akan bertambah pula husnuzon kita kepada Allah. Husnuzon itu akan mengubah mindset ataupun cara berpikir untuk sentiasa berpikir yang baik dan berpikir yang positif. Dan pemikiran yang positif akan mendatangkan ilham yang positif, akan mendatangkan bisikan-bisikan yang dibawa oleh malaikat atas izin Allah kepada hamba yang selalu berbaik sangka, akan merasakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidupnya. Ini kesan dari yakin, dan insya Allah beberapa ayat Al-Quran dan hadis baginda nanti kita akan temui dan kita akan dapati. Juga dalam bab ini akan menerangkan tentang tawakal. Dalam urusan tawakal berbeza-beza di antara kita. Dulu pernah saya sampaikan tawakal diumpamakan seperti mana bayi dengan orang tua. Ikut orang tuanya tapi kadang senyum dan menangis, kadang senyum dan tertawa. Diumpamakan pula tawakal itu seperti pekerja dengan majikannya. Ia kerja, ia ikut kepada majikan, tapi ia minta untuk mendapatkan bagian upah ataupun gajinya. Diumpamakan juga tawakal itu seperti mana orang mati dengan orang hidup, ya, berserah penuh 100%, ya. Apa yang dilakukan oleh orang hidup terhadapnya, dia ikut, tidak pun membantahnya dan tidak pun menolaknya. Dibawa dari rumah ke surau ke masjid, dia ikut, ya. Nanti dibawa sampai ke pekuburan, dia ikut. Dari tiga itu yang mirip atau yang seperti kita yang mana? Ya. Adakah seperti bayi terhadap ibunya, atau seperti pekerja terhadap majikannya, atau seperti orang mati terhadap orang hidup? Meraba dan tepuk dada untuk mendapatkan jawaban dari diri kita masing-masing. Muslimin dan muslimah, mohon maaf ada warning waktu, jadi saya bukakan terlebih dahulu link yang baru supaya nanti tidak mengganggu konsentrasi ataupun mengganggu perjalanan kita. Saya bukakan link yang baru terlebih dulu untuk beralih di link yang baru. Oke, saya sudah bukakan dan tonton sini untuk beralih di link yang baru. Saya kirimkan ke WhatsApp. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu
wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang artinya walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan ketika orang mukmin telah melihat pasukan atau golongan, ahzab itu artinya golongan atau kumpulan yang menyerang kota Madinah. Qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benar apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum, dan tiadalah menambah yang demikian itu bagi mereka illa imanan, kecuali iman, wa tasliman, dan berserah, yakni menyerah bulat kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 22. Muslimin muslimah rahimakumullah. Kita ini didahului oleh orang yang sebelum kita dengan cerita, dengan jalan hidup yang menjadi cerita dan yang menjadi pelajaran untuk jadi pengajaran kepada kita bersama. Khususnya jalan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Telah selesai pembahasan ulama ketika saling bertanya bukan berarti menolak kehendak Allah. Pertanyaannya begini, Al-Quran dengan Rasulullah mana lebih dulu? Jawabannya sudah ada. Hanya saya bentangkan untuk kita memahami kehendak Allah Ta'ala. Al-Quran lebih dulu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir 571 Masehi. Rasulullah terima Al-Quran pertama, wahyu pertama tahun 611, usia beliau 40 tahun. Diwahyukan oleh Allah kepada baginda selama 23 tahun, 13 tahun mengiringi baginda di Mekah, dan 10 tahun mengiringi baginda di Madinah. Selesai 6.236 ayat terkumpul dalam 114 surah dan dikumpulkan menjadi 30 juzuk sebelum baginda wafat. Sebelum baginda kembali ila Rafiqil A'la, kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Al-Quran lebih dulu. Namun muslimin dan muslimah perlu diketahui sesuatu yang dihabarkan dan kebenarannya adalah kita kembalikan kepada Allah. Nur Muhammad itu lebih dulu dicipta oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Jasadnya Nabi Muhammad tercipta dan terlahir ke dunia tahun 571 Masehi. Allah pemegang segala urusan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kalam. Kalam Allah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sebelum baginda Rasul Muhammad SAW, dan wajib kita imani adalah Taurat, Injil, Zabur beserta suhuf atau lembaran-lembaran yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam qadim, kalam yang terdahulu, wujudnya Allah yang tidak berawalan. Itulah Al-Quran, karena tidak terpisahkan antara Al-Quran dengan zat yang berfirman. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda, mengiringi perjalanan baginda dan memberi dan menjadi jawaban dari perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh baginda. Oleh itu tepat
Allah yang maha berkehendak dengan kehendak Allah Ta'ala dalam perjalanan kehidupan. Kita sebagai muslim pengikut Ahlussunnah wal Jamaah berpegang Al-Quran, hadis, dan ijma' qiyasnya ulama bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada baginda menjadi jawaban dari semua kemuskilan ataupun semua persoalan yang mengiringi atau yang baginda hadapi. Oleh itu, muslimin dan muslimah, baginda bersabda untuk kita, siapa yang ingin selamat, peganglah Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad SAW. Otomatis kita akan menemukan jalan cerita hidup baginda adalah Al-Quran. Karena Al-Quran turun mengiringi perjalanan hidup Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dan hakikatnya Al-Quran merupakan mukjizat yang berpanjangan sepanjang zaman hingga sampai hari kiamat. Tidak lapuk digilas oleh masa, dan juga senantiasa relevan sesuai dengan semua zamannya. Oleh itu, ketika kita berhadapan dengan satu persoalan dalam hidup ini, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hanya saja keluasan ilmu Allah di dalam Al-Quran itu kadang kita tidak atau belum mampu untuk memahami, maka dibantu dengan pemahaman melalui hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Juga kadang dibantu dengan pemahaman ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Seperti mana dulu kita pernah belajar di hari Rabu kitab Tanbihul Ghafilin. Itu banyak kata-kata ulama. Sama juga kita belajar pada hari Ahad kitab Al-Hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Menyampaikan dan menerangkan yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya. Maka muslimin dan muslimah, kita belajar dengan puan-puan guru, dengan para kiai adalah untuk membantu kita memahami Al-Quran. Kemudian di hari Isnin, Selasa, Kamis, Jumat kita baca Al-Quran. Selain pahalanya adalah berkah dari Al-Quran yang memancar kepada yang membacanya. Kemudian sedikit demi sedikit kita pun mempelajari dan mendekati. Khususnya saat ini kita sedang mendekati ayat Al-Quran yang ada nama Nabi. Itu saya mencari yang mudah-mudah dulu. Yang mudah-mudah. Dulu kita mempelajari atau mendekati ayat ya ayyuhallazina amanu. Kemudian ayat-ayat takwa. Ya. Ini kita mendekat kepada ayat Al-Quran yang ada nama Nabi. Nanti yang akan datang setelah Nabi dan Rasul-Rasul 25 dalam Al-Quran itu sudah kita dekati pula nama-nama malaikat. Karena hal yang wajib kepada kita untuk kita imani dan kita ketahui. Ya. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwa peristiwa yang terjadi dan yang dihadapi oleh baginda dan juga para sahabat telah disiapkan oleh Allah Ta'ala jawabannya. Ya. Dengan demikian, kita perhatikan ayat ini nanti bagaimana hati para sahabat yang dibina dan dibimbing oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam menghadapi situasi dan menghadapi keadaan yang terjadi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minun, dan ketika orang-orang beriman itu melihat apa? Al-Ahzab, melihat kumpulan, melihat golongan, melihat pasukan yang datang menyerang Madinah. Ya. Jangan cari salah. Karena orang dengki bukan karena salah. Ya. Orang menyerang dan memerangi bukan karena salah. Kalau kita lihat, dan mestinya kita lihat, apa salah baginda Rasul? Ya. Sehingga dimusuhi. Bukan hanya ketika berada di Mekah,
ketika hijrah di Madinah pun masih dimusuhi oleh mereka. Padahal baginda orang yang digelar Al-Amin, ucapannya benar, perbuatannya benar, yang dibawa oleh baginda pun benar, yang disampaikan oleh baginda pun benar, tapi masih dimusuhi oleh mereka. Dan dimusuhinya bukan hanya di tanah tumpah darah kelahiran, baginda berhijrah pun didatangi. Beberapa kali Madinah diserang oleh orang kafir Quraisy. Dalam peristiwa besar kita ketahui dan kita dengar, kita belajar bagaimana peristiwa perang yang pertama yang dihadapi oleh baginda ketika Madinah diserang, yaitu perang Badar, dengan jumlah yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah. Hal yang demikian itu tentu Allah Ta'ala Maha tahu. Dan Allah yang pegang semua, bahasa manusia, skenario dunia, sutradara dunia, Allah Ta'ala yang pegang. Maka ketika orang-orang yang beriman melihat pasukan menyerang Madinah, apa yang dikatakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah. Benar, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Karena baginda mentarbiah kepada mereka, hidup ini adalah satu perjuangan. Yang namanya perjuangan itu pasti ada perlawanan. Dari dulu dan sampai sekarang dan selanjutnya. Puan-puan berjuang untuk bawa nasib keluarga ataupun untuk upah nasib keluarga. Pasti ada rintangan. Sebesar mana perjuangan kita, sebesar itu rantangan yang kita akan hadapi. Dengan catatan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Walaupun kita sebagai manusia tidak dapat lari dari kekhilafan dan kesalahan, tapi kita berusaha untuk cepat kembali kepada jalan yang benar. Berhenti dulu dengan jawaban para sahabat, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Benar yang dijanjikan oleh Allah. Serangan datang, hatinya tetap kepada Allah. Serangan datang, hatinya tetap percaya dengan Allah. Serangan datang, hatinya tetap yakin dengan Allah. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Insya Allah, walaupun tidak sebesar dan memang tidak sebesar ujian yang diceritakan dalam Al-Quran ini, kita saat berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa berat, semoga kita tetap senyum dengan Allah Ta'ala dan membenarkan Allah. Setidak-tidaknya ukuran kita orang biasa, bukan peringkat para sahabat, adalah membenarkan Allah. Dari sisi inilah dosa saya ya Allah, dan Engkau menguji saya untuk menghapus dan mengampuni dosa-dosa saya. Pada saat kita berhadapan dengan kesulitan ataupun permasalahan dalam kehidupan, minimalnya jom kita ingat dosa supaya kita membenarkan Allah bahwa orang yang berdosa akan diampuni oleh Allah dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan ujian. Jika ia sabar dan rela dengan ketentuannya, maka kita sedikit pun tidak akan menyalahkan Allah. Para sahabat tidak akan menyalahkan Allah dan tidak bertanya-tanya kenapa saya diserang, kenapa Madinah diserang, apa salah saya, apa salah baginda, apa salah Madinah. Itu semua sudah tertutup dengan kata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Yang kedua, wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan juga Rasulnya. Muslimin dan muslimah yakin dan membenarkan, itu ciri orang yang beriman. Maka dengan kejadian itu, antara ujian dan pertolongan selalu beriringan. Artinya Allah uji, Allah berikan pertolongan. Allah hadapkan dengan kesulitan, Allah hadapkan pula dengan kemudahan. Dan ini ya, untuk peringkat orang-orang biasa, saya dan muslimin muslimah
sudah pernah melalui, walaupun bukan urusan perjuangan fisabilillah sebesar yang dihadapi oleh para sahabat. Ya. Bagaimana Allah menguji, bagaimana Allah Ta'ala mengiringi dengan pertolongannya. Contoh, puan-puan demam, itu kan ujian juga. Kemudian Allah Ta'ala siapkan jalan kesembuhannya dengan berbagai-bagai cara. Ya. Ada yang caranya itu pergi farmasi, ataupun jumpa dokter, minum obat. Ada yang caranya tidak begitu, ya. Muslimin dan muslimah dengan cara memperbanyakkan minum air untuk jaga stamina dan jaga antibodi dirinya. Semua itu adalah diawali dari keyakinannya. Ya. Jangan direka-reka. Ya, ada orang mereka-reka itu nanti akan menyusahkan dirinya. Sebenarnya dia itu mampu, ya, untuk ikhtiar beli obat, tapi dia kata tak mampu. Ya, mereka-reka. Atau sebenarnya dia ingin untuk ikhtiar melalui farmasi atau melalui dokter, tapi dia ambil jalan untuk diam di rumah dengan kata nanti kalau Allah kasih sembuh saya sembuh. Bukan tidak betul, betul, ya, itu betul, tapi bukan di sini, bukan di lisan. Kalau itu betul di hatinya, ya, insya Allah Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak jalan, bukan satu jalan. Maka kadang muslimin dan muslimah sembuhnya bukan dari obat tapi dari sedekah. Sebagaimana Rasul menyebutkan as-sadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu boleh tolak bala. Juga sedekah itu boleh menyembuhkan penyakit dan yang lain. Kuncinya adalah di yakinnya, ya. Untuk sampai ke peringkat yakin itu ada latihan, ya, yang diiringi dengan bimbingan majelis ilmu dan pengajian ataupun berkah dari guru yang menyampaikan ataupun yang mengajarkan. Oleh itu di akhir ayat ini disebutkan wama zadahum illa imana wa taslima. Sulit apapun, susah apapun yang dihadapi oleh para sahabat baginda, tidak menambah melainkan tambah yakinnya dengan Allah dan juga Rasulnya. Dan semoga kita dapat tempias ataupun dapat percikan dari berkahnya ayat ini. Sulit apapun yang kita hadapi tidak menambah kita melainkan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Alladzina qala lahumun nas, mereka yang telah diprovokasi oleh orang-orang. Apa kata mereka? Innan nasa qad jama'u lakum, bahwa orang-orang kafir telah mengumpulkan semua kekuatan mereka. Fahsyauhum, maka takutlah kamu. Fahsyauhum, maka jangan kamu mendatangi mereka. Fazadahum imana, hendaklah kamu hati-hati dan takut kepada mereka. Maka provokasi yang demikian itu hanya menambahkan iman mereka, yakni kaum muslimin. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan sesungguhnya mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah mencukupi kita dari mereka dan Allah itu sebaik-baik kami berserah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un, maka kembalilah mereka mendapatkan nikmat dan kurnia dari Allah Ta'ala dan mereka tidak terganggu apa-apa. Wattaba'u ridwanallah, dan mendapati ridhonya Allah. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah besar kurnianya. Surah Ali Imran ayat 173.
Muslimin dan muslimah, di surah Ali Imran itu Allah menceritakan tentang perang Badar juga perang Uhud. Ya. Perang Badar diceritakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran. Allah menceritakan tentang jumlah kaum muslimin dan jumlah orang kafir yang tidak seimbang. Jumlah kaum muslimin 313, jumlah musyrikin melebihi dari 1.000 orang. Dengan kelengkapan persenjataan peperangan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan berpihak kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika musyrikin Mekah dikalahkan dalam perang Badar dan harus mundur ke belakang dan pulang lagi ke Mekah, mereka membuang isu ataupun membuang gosip, membuang berita akan menyerang kembali Madinah dengan pasukan yang lebih besar lagi. Itu yang diabadikan dalam ayat innan nasa qad jama'u lakum. Supaya dengan berita itu orang-orang Madinah, para sahabat gentar, takut. Namun ternyata bimbingan baginda Rasul Muhammad SAW dan para sahabat yang bersama dengan baginda bukan gentar. Menghadapi berita itu tidak gentar. Menghadapi berita itu tidak takut. Tetapi menghadapi berita itu fazadahum iman, malah bertambah imannya. Nah, disitulah letaknya sebuah keyakinan kepada Allah, kepada Rasulnya, walaupun akan itu berarti belum, ya, akan menghadapi, dia telah menyiapkan dirinya untuk sedia untuk menghadapinya. Dan bila terjadi, dia juga sedia untuk menghadapinya. Dengan kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah. Bersama Allah. Karena Allah sebaik-baik tempat kami berserah. Muslimin dan muslimah, di tahun 2019, bulan Desember, kemudian masuk 2020, Januari dan seterusnya hingga sampai 2022 awal, dunia digemparkan dan diguncangkan dengan COVID-19. Dan yang lebih ketara adalah orang Islam. Sampai ibadah haji pun ditangguhkan untuk negara-negara selain Saudi. Bukan berarti tidak ada haji, ada untuk orang Saudi, bukan untuk orang luar negeri, orang luar negara. Sampai masjid-masjid pun hampir ditutup, melainkan hanya imam tuksiyah dengan Bilal. Begitu mencengkam suasana pada ketika itu dan mempengaruhi psikologis semua orang. Saya ralat, mempengaruhi psikologis hampir semua orang. Bukan semua, hampir semua yang tidak ada kekuatan iman. Lebih-lebih lagi ketika pengaruh psikologis itu mempengaruhi dan menjadikan orang itu down, akhirnya banyak orang-orang yang terkena simptom ataupun virus tersebut. Karena dirinya tidak siap, maka begitu virusnya datang, maka semakin down dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di kampung kami, ya dulu pernah saya ceritakan dan memang ini kenyataan, pagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia nama ini. Nanti tengah hari ada lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun melalui speaker masjid. Ya.
Sampai sekarang ini kalau ada orang meninggal di kampung masih dimaklumkan ya, pakai speaker masjid supaya memberitahu kepada semua orang kampung bahwa si fulan telah meninggal dunia. Ketika COVID-19, ayat ini disampaikan oleh para kiai yang tetap semangat dan yakin bahwa pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. SOP protokol kesehatan tetap dijalani. Karena harus selari antara umarok dan ulama. Pemerintah ataupun kerajaan memaklumkan harus pakai mask. Ya, pakai. Tapi di sininya berbeza. Di hatinya berbeza. Inilah yang harus seiring sejalan antara pimpinan negara dengan pimpinan agama. Untuk menjaga gejolak masyarakat dan untuk menjaga orang-orang awam. Lebih-lebih lagi orang-orang Islam. Di mana dengan keadaan itu ada beberapa hikmah. Bagi yang dapat mengambil hikmahnya. Dan keadaan itu dihadapi salah satunya adalah dengan ayat ini. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Digemparkan dengan hal itu, tapi hatinya tetap berserah kepada Allah. Cukup Allah sebaik-baik wakil dan sebaik-baik penolong. Apabila hati telah disiapkan demikian, apa yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka akan dapat ketenangan. Nikmat. Saya beri makna persamaan ya. Nikmat diartikan pemberian yang menyenangkan atau yang membahagiakan. Wafatlin dan diberikan kurnia oleh Allah Ta'ala. Andaikan dari segi finansial, khususnya pada saat ini, ya, dengan ekonomi global, ekonomi cartanya menurun. Namun insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri tambahan. Walaupun dalam kondisi ekonomi menurun, tapi Allah tambah iman kita meningkat. Iman kita ditambah oleh Allah. Dan inilah suasana kehidupan. Ya. Muslimin dan muslimah, saya buatkan contoh ya untuk pribadi. Makan nasi dengan minum. Khususnya ketika berbuka puasa. Apa nasihat puan-puan terhadap anak kita ketika di atas meja ada minuman berbagai jenis, ya, berbagai jenis minuman yang sedap, ada esnya, ada air buahnya dan lain-lain. Kemudian ada nasi. Yang sering saya dengar dan teringat sampai sekarang adalah jangan minum banyak-banyak, nanti perutnya kembung. Artinya kita harus bergantian. Kalau kita minum terlalu banyak berarti nanti makannya sedikit. Jadi Allah belum tambah kita dari sudut harta benda umpamanya. Tapi Allah tambah kita dari segi keyakinan dan keimanan. Atau contoh lain, Allah belum beri sembuh dari sakitnya. Tapi Allah berikan kuat pada imannya. Andaikan disuruh untuk membuat pilihan, mana pilih diberikan sehat pada jasmaninya tapi sakit pada hatinya, atau sehat di hatinya, sakit jasmaninya. Tentu muslimin muslimah tak pilih semua. Kalau suruh pilih ya sehat jasmaninya, ya sehat hatinya. Tapi dalam proses untuk kedua-duanya,
Maka kadang Allah sehatkan hatinya, sehatkan imannya, tapi Allah uji pula dengan kurang sehat badannya. Dan itu pasti berlaku di usia-usia semakin dewasa, semakin tua. Ya. Maka muslimin dan muslimat, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Wa fadlinnya itu jangan hanya dilihat dari sisi finansial ataupun dari sisi harta benda. Lam yamsashum su'un, dan tidak merasa terganggu apa-apa karena hatinya sehat. Sebagaimana pernah kita sering ulang tentang contoh tangan. Tangan dikasih cuka ya, ataupun dikasih air garam. Jika tangan itu tidak ada luka, itu tidak sakit. Ya. Dikasih air garam banyak-banyak. Jangankan hanya dikasih, dicelupkan di air garam pun tak sakit. Tapi kalau ada luka, walaupun sedikit kena air garam, sakit. Itu sekadar perumpamaan secara zahir, secara lahiriah. Begitulah hati. Hatinya sehat, imannya kuat. Apapun cobaan, apapun yang terjadi pada lingkungannya itu tidak sampai menyakitkan kepada hatinya. Oleh itu, muslimin dan muslimah jamaah Riyadhus Shalihin semoga tidak mudah sakit hati. Jangan mudah sakit hati, rugi diri sendiri. Nah, bagaimana Ustaz tak mudah sakit hati? Saya selalu disakiti. Nah, kalau kita tidak sakit, disakiti pun tidak sakit. Maksud ucapan saya, jika kita hatinya sehat, disakiti, kita tetap tidak terasa sakit karena kita pulangkan dalam bentuk kebaikan. Apalagi cara berpikir kita semakin positif. Disakiti orang, alhamdulillah mengurangi dosa saya. Ya. Dan itu bukan mudah lah ya. Cakap saja mudah. Ya. Muslimin dan muslim. Karena apa? Karena kita ada nafsu dendam. Ya, ada nafsu ingin membalas, ada nafsu jaga marwah, ya, dan keinginan-keinginan lain. Salah, bukan karena salah, karena ini adalah mengikut tahapannya. Ya. Kalau disakiti tak sakit, itu pun ada persoalan juga. Ya. Apa? Hati mati pun macam itu juga. Ya, bukan hati sehat. Ya. Karena bahasa Jawanya sudah ndablek. Ya. Oleh itu, kembali kepada kondisi dan keadaan kita di mana lam yamsasum su'un itu adalah Allah Subhanahu wa taala lindungi dari rasa sakit atau Allah lindungi dari rasa kecil hati karena percaya bahwa dari Allah semuanya baik. Kita pandang tidak baik itu tahap satunya, ya, level satunya atau kulitnya kita pandang tidak baik, tapi intinya kita tetap pandang Allah Maha baik. Wattaba'u ridwanallah. Mereka mendapatkan redha Allah karena dia ikut yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu sebaik-baik yang mempunyai kurnia. Diteruskan dengan firman Allah berikutnya di surah Al-Maidah ayat 11, wa qala ta'ala wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah hendaklah berserah diri tiap-tiap orang yang beriman. Ini ayat tawakal. Dua ayat yang di atasnya tadi adalah ayat yang menerangkan tentang yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tambah usia itu jangan hanya dihitung tahun. Ya, tambah harinya itu pun tambah usia kita, tambah jamnya itu pun tambah usia kita. Bahkan dalam thariqah, tambah nafas yang kita tarik maupun yang kita keluar itu tambah kita ambil umur dan berkurang bagi umur. Ayat berikutnya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, berserahlah kepada Allah. Artinya, muslimin dan muslimah, ikhtiar kita itu jalan tawakal, atau ikhtiar kita itu nyatanya tawakal. Maka orang tawakal bukan berdiam diri, tapi ia menggunakan potensi sebagai hamba untuk khidmat kepada Allah, mengikut yang diperintahkan oleh Allah.
Saya contohkan, muslimin dan muslimat, pernahkah puan-puan mengeluarkan belanja, kemudian hatinya itu merasa menjadi cara dari Allah Ta'ala memberi rizki kepada orang lain? Contoh pergi pasar malam atau pergi ke Derunjit untuk pergi belanja. Kemudian puan-puan tanya, ini berapa harga? Ya, sekian ringgit. Puan-puan ingin menawar, tapi puan-puan teringat, ini jalan rizki untuk dia, saya tak payah tawar. Ataupun kalau tawar itu hanya bunga-bunga lisannya saja, ya, karena itu motif pasar ataupun model jual beli di pasar itu ada tawar menawar. Tapi kalau di pasar raya tidak perlu tawar menawar. Tapi pada hati kita itu terlintas ada satu lintasan bahwa ini adalah jalan rezeki baginya. Sekian orang yang datang di pasar adalah jalan rezeki untuk penjual yang ada di pasar. Bermakna orang yang menjual di pasar diperintah oleh Allah untuk menjual, dan orang yang membeli diperintah oleh Allah untuk membeli, sehingga terjadi transaksi antara penjual dan pembeli saling menguntungkan. Keuntungan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang dia cari. Keuntungan bagi penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jualan barang yang dia jual. Nah, di sini hatinya terletak di mana? Ya. Oleh itu, muslimin dan muslimah, semoga dan jika hatinya itu kepada Allah, penjual itu juga ikhtiar, jalan menuju tawakal, pembeli juga ikhtiar, jalan menuju tawakal. Secara fisik sama dengan orang lain, tetapi secara batiniah beda karena tahu alurnya. Karena memahami perjalanan yang ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan ikhtiar, ada hubungannya dengan tawakal. Selanjutnya ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Muslimin dan muslimah, ayatnya sering kita baca, dan semoga dengan sering membacanya itu Allah Ta'ala betul-betul menganugerahkan kepada kita tambahan rasa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakalnya, walaupun belum mencapai 100%, ya. Karena orang yang mencapai atau mendekati ya tawakalnya di atas 100% itu dalam hidupnya, Masya Allah, muslimin dan muslimah, ia bahagia dengan Allah. Sifat manusianya tetap ada susah, tapi hatinya itu rasa bahagia. Bahkan puan-puan jamaah Riyadhus Shalihin juga sudah pernah atau bahkan sampai sekarang ya merasakan bagaimana kebahagiaan puan-puan dalam menghadapi hari ini yang diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puan-puan tidak terlalu susah untuk cari makan hari ini dan boleh mengaji. Karena Allah Ta'ala berikan cukup untuk hari ini, bahkan untuk hari esok, maka puan-puan boleh ambil kitab, boleh buka telepon, boleh buka komputer, boleh ikut pengajian. Tapi ada juga yang orang sedang berhadapan dengan urusan ekonomi ataupun dengan urusan-urusan yang dihadapi, hingga waktunya tidak boleh untuk selapan puan-puan seperti ini. Maka selalu kita doa untuk umat Nabi Muhammad SAW yang susah, semoga Allah Ta'ala berikan kebahagiaan. Yang sulit Allah Ta'ala berikan kemudahan. Ya. Dari umat baginda Rasul, kita keluar dari rumah itu ketemu bermacam-macam. Ya. Ketemu bermacam-macam jenis orang. Sehingga dengan ketemunya kita dengan berbagai-bagai orang, ya, yang kadang kita ketemu dengan dia, kita senyum, dia pun senyum. Kadang kita ketemu dia, kita senyum, dia tak senyum. Atau sebaliknya, kita harus sambungkan ke Rasul. Itu semua umat Rasulullah SAW.
Yang belum dapat hidayah, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita selalu berada dalam ketenangan, dan kita bukan haus dengan pujian, tapi kita selalu mendahulukan untuk kebaikan-kebaikan orang dengan kadar kita mampu melakukan, walaupun hanya dengan doa. Selanjutnya, wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka yang apabila mendengar nama Allah disebutkan, mereka gentar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, kadang Allah Ta'ala menarik hati kita untuk ingat kepadanya itu tanpa kita duga. Masya Allah. Ya. Khususnya pada saat kita berada dalam senang. Saat kita senang, Allah tarik hati kita untuk ingat Allah dan gentar dengan Allah. Contoh, puan-puan sedang makan yang paling disukai. Umpama makan nasi, lauknya sup tulang ataupun sup ekor. Puan-puan gigit itu daging. Allah Ta'ala tarik hati kita untuk ingat Allah bahwa aku yang kasih kamu gigi, sehingga kamu boleh gigit daging ini. Aku yang kasih kamu lidah, sehingga kamu boleh rasa. Aku yang kasih kamu sehat, sehingga kamu boleh telan makanan itu. Kadang spontan kita ditarik hati kita oleh Allah Ta'ala. Demikian. Kemudian kita terbayang, satu masa nanti andaikan gigiku sudah tidak ada, satu masa nanti andaikan lidah sudah kurang dapat merasa, andaikan satu ketika nanti teka ini sudah sulit untuk menelan makanan yang saya punya dalam mulut, bagaimana ya Allah? Setelah itu, kepada siapa kita bergantung? Setelah itu, kepada siapa kita berlari? Pasti saat itu juga rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang orang berzikir mendapatkan pahala tapi belum mendapatkan kedekatannya. Tapi kadang walaupun tidak berzikir secara khusus, menikmati pemberian Allah boleh dekat. Oleh itu, muslimin dan muslimah ya, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan majelis pengajian saling mengingatkan berkahnya kitab Riyadhus Shalihin ini dari ayat Al-Quran, khususnya hari ini yang saya bacakan, betul-betul di saat-saat tertentu akan hadir dan datang kepada kita sebagai pengingat, sebagai pembimbing, sebagai penunjuk dari Allah Ta'ala melalui berkahnya kitab ini kita pelajari. InsyaAllah kita akan sampai kembali setelah ayat-ayat Al-Quran kita selesaikan. Minggu yang akan datang bermula dari hadis-hadis baginda yang menerangkan tentang yakin dan tawakal. Kita akhiri kembali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidki ubudiyati bain yadaika wa alimna ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.